شفاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, pemirsa kudu alami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, pada saat ini kita akan mempelajari tentang kajian tematik Tibun Nabawi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan untuk keistiqomahan kita belajar bersama ya, tentang pengobatan Tibun Nabawi ataupun pengobatan klasik Arabik lainnya ataupun pengobatan timur lainnya, yang mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat. Dan insya Allah saya akan sharing tentang Tibun Nabawi ini dan pengobatan klasik lainnya per pekan, tepatnya setiap Sabtu pekan gitu ya, setiap Sabtu pekan ba'da subuh ya. Jadi setiap Sabtu ba'da subuh saya akan mengupload ataupun men-sharing tentang kajian tematik Tibun Nabawi. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Tibun Nabawi ini adalah kaidah ataupun sebagai rujukan bagaimana kita memiliki pola hidup yang sehat, bagaimana kita beraktivitas ataupun melakukan ya kegiatan sehari-hari ya, kegiatan itu yang memberikan kesehatan kepada kita, begitu. Baik dilihat dari pola hidup maupun dilihat dari pola makan, begitu ya. Untuk mukadimah kali ini saya akan menjelaskan beberapa tip ataupun beberapa dasar tentang pembagian pengobatan, begitu ya. Jadi sekali lagi, Tibun Nabawi ini adalah sebuah konsep, sebuah kaidah, di mana konsep ini dasarnya seperti itu, kemudian kita bisa terapkan, yaitu namanya kaidah ataupun rumusan, begitu ya. Jadi dari hal itu, meskipun misalkan ya, dari hal itu tidak terlihat seperti pengobatan, tapi ketika orang tahu bahwa di situ ada hikmah pengobatan, maka itu bisa disebut dengan sumber. Contoh misalkan ya, wa idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, dalam sebuah ayat tersebut ya, sekilas memang itu kita disuruh untuk berlapang-lapang dada ketika, atau berlapang-lapang tempat duduk ketika bermajelis ilmu. Nah, ketika kita berlapang-lapang artinya ikhlas ya, berlapang-lapang itu ikhlas, mempersilakan saudara kita untuk duduk di samping kita, maka di situ ada nilai pengobatan. Apa itu? Keikhlasan, kelapangan dada kita. Kalau orang udah ikhlas, orang itu udah lapang ya, maka sirkulasi darah ini lancar, karena nggak ada beban, dalam pikiran pun tidak ada beban. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ya kita tidak mau berlapang-lapang ya, tidak mau terbuka, open minded terhadap keadaan, maka akan menjadi ruwet pikiran kita ini, akan menjadi tertekan hati kita ini, tertekan jantung kita ini. Maka ketika ada tekanan ya dalam diri kita, maka yang terjadi adalah terhambatnya sirkulasi darah pada tubuh kita, terhambatnya sirkulasi energi pada darah kita, pada tubuh kita. Kalau terjadinya ya hambatan-hambatan tersebut, akan menjadi penyakit buat
diri kita, begitu. Maka itulah yang disebut dengan sumber. Kita bisa mengambil sebuah kaidah dari hal tersebut, begitu. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membagi tentang pengobatan dulu ya. Ini masih muqaddimah. Mudah-mudahan bermanfaat, begitu. Kita lihat di sini ada tib ya. Tibu. Terlihat ya. Tibu atau pengobatan. Nah, pengobatan itu terbagi beberapa bagian, di antaranya ini tibun nabi. Tibun nabi pun terbagi. Ya. Ada nabi itu sendiri, dari nabi, dari wahyu. Tapi sebenarnya ya, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah apa yang diucapkan oleh nabi itu juga dari wahyu. Artinya begini maksud saya, ini ada dari hadis dan ini dari Al-Qur'an. Gitu. Kenapa saya dibagi dua lagi ya? Yang kedua itu dari klasik. Klasik. Klasik ini ada beberapa, bisa aja dari Arab klasik, pengobatan terdahulu, atau misalkan Cina klasik, atau India, bisa juga Indonesia. Ya. Nanti di episode yang akan datang atau selanjutnya, saya pun juga akan melakukan analisis dan pengobatan yang berdasarkan pengobat ya klasik, begitu. Baik itu Arab klasik, Indonesia klasik, dan yang lain sebagainya ya, begitu. Baik, yang ketiga adalah modern, yang biasa disebut dengan oleh kita adalah dokter, begitu ya. Nah, kalau ini adalah bukan ranah saya. Ya, ini adalah kedokteran modern yang kita kenal pada saat ini, begitu. Ya. Ini bukan ranah saya karena memang disiplin ilmunya berbeda. Tapi kalau Tibun Nabawi dengan klasik itu disiplin ilmunya hampir sama, pendiagnosaannya hampir sama, begitu. Cara penanganannya pun hampir sama atau bahkan sama, begitu ya. Tapi ketika modern dan klasik ini ya, atau misalkan seseorang sakit, itu adalah hak dirinya untuk mencari kesembuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan, ya. Jadi tidak ada dosa orang berobat menggunakan metode klasik ataupun herbal ataupun metode modern, itu tidak ada dosa. Dan itu bukan aib. Atau seorang dokter ya berobat ke herbalis, ke pengobat klasik, itu bukan aib. Ataupun sebaliknya, itu bukan aib juga. Karena memang ini adalah urusan dunia ya. Antum a'lamu bi ridun yakum. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kesembuhan itu, pengobatan itu dari yang lainnya, begitu ya. Baik, kita lanjut. Tadi sebenarnya video ini terpotong, ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Baik, kita lanjut ya. Jadi seorang pengobat modern
itu bukan aib untuk berobat ke klasik ataupun sebaliknya ya, begitu. Meskipun secara diagnosa ada perbedaan, tentulah ada perbedaan. Secara diagnosa dan penanganannya pun ada perbedaan begitu. Ya ini sah-sah saja, begitu ya. Ataupun bisa dikombin, nggak masalah, ya, tidak masalah, gitu. Jadi bukan soal, sekali lagi, bukan soal kita lebih hebat ataupun lebih hebat, ya, herbal lebih hebat, modern lebih hebat, tidak, bukan. Sebab sumber kesembuhan itu dari Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dalam Al-Qur'an begitu. Ya, kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Ini hanya asbab. Jadi sah-sah saja selama tidak ada dalil yang mengharamkan tentang penggunaan asbab itu, ya kita lakukan saja, begitu. Ya, tapi ketika ada dalil, ya, dalam pengharaman melakukan asbab tersebut, bahkan terhadap herbal pun begitu. Misalkan terhadap herbal, ya, kita makan otak monyet misalkan, ya, itu haram. Meskipun misalkan terlihat dalam kedokteran modern nggak ada, dalam kedokteran modern tidak ada, tapi dalam pengobatan klasik ada misalkan. Nah, itu haram, nggak boleh, ya, begitu. Baik. Nah, ini pengobatan itu terbagi 3. Ada pengobatan Nabi, klasik, dan juga modern, ya. Semua ini adalah kaidah ataupun sumber dari kita bisa dilihat. Misalkan tentang wahyu, ya. Ada kulu washrobu. Kulu washrobu wala tusrifu. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ini kaidah ilmu pengobatan. Ya, kita bisa menggunakannya dalam segi hal dalam ilmu pengobatan. Kalau kita ingin sehat, maka gunakanlah kaidah ini. Gunakanlah kaidah ini. Ya, jangan sampai kita makan berlebih-lebihan. Bagaimana sih ukuran makan berlebihan itu? Yaitu ketika kita makan, ya, sebab makan itu berbeda-beda porsi makan. Ya, antara saya dengan antum itu berbeda, antara orang gemuk dengan orang kurus, antara pegawai kantoran dengan pegawai bangunan itu berbeda. Intinya ketika Anda merasa kenyang, itu sudah berlebihan. Yang kedua, ketika Anda makan, ya, kemudian ada rasa ngantuk, nah itu sudah masuk ke berlebihan. Maka harusnya orang makan itu segar, begitu ya. Itu secara kualitas dalam makan, ya. Jadi berlebih-lebihan itu, tusrif itu ada secara kualitas. Ada secara kuantitas. Berlebih-lebihan. Kandungan yang diisi, kandungan atau isi dari makanan tersebut, begitu. Ya, misalkan kita sering makan coklat, walaupun sebatang seperti ini, misalkan sebatang, ya, bukan sebatang tapi satu kotak misalkan. Biasanya yang saya tahu itu panjang, dipotong-potong. Nah, itu kita makan potongannya. Itu bisa disebut berlebihan. Ya, itu bisa disebut berlebihan karena di dalam komposisinya, ya, makanan itu susah dicerna. Begitu. Ya, makanan yang susah dicerna. Atau Anda dalam keadaan sakit, itu juga bisa disebut berlebihan. Misalkan Anda dalam keadaan kolesterol, ya,
kata pengobatnya jangan makan daging. Tapi kita makan daging-dagingan meskipun sedikit. Nah, ini berarti berlebihan. Karena pantangan. Kita melakukan hal tersebut berlebihan. Nah, ini konsep hidup yang sehat itu begitu. Ketika kita mengidap penyakit, maka janganlah kita makan berlebih. Meskipun kita hanya satu, misalkan ibu jari. Makan daging satu ibu jari. Ya. Ataupun kita asam urat. Makan lalapan meskipun misalkan satu genggam. Ya. Nah, ini termasuk berlebihan begitu. Karena kita dalam keadaan sakit. Ya, nah ini adalah konsep. Kan kita harus bisa menerapkan pengobatan tersebut, konsep ini dalam ilmu pengobatan, dalam ilmu kesehatan sehari-hari kita. Begitu ya. Jadi kulu washrobu wala tusrifu. Ya. Kenapa sih kita harus memperhatikan makan? Ya, ini Allah perintahkan juga. Ini sebenarnya Al-Quran ini sangat lengkap sekali. Kitab yang lengkap sekali. Tidak ada, maaf ya. Terus terang saja tidak ada dalam konsep kitab-kitab yang lain tentang ilmu kesehatan. Di dalam Al-Quran itu lengkap ilmu kesehatan secara batiniah maupun secara zohiriyah. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Maka perhatikanlah manusia itu kepada makanannya. Tuh, ini perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan. Perhatian kita terhadap apa yang kita makan. Ya. Begitu. Jadi ketika kita makan, kita harus perhatikan. Apa perhatikannya? Kulu mimma rojaqakumullahu halalan thayyiba. Perhatikan makanan kita halal atau thayyib. Ya. Ini harus menjadi konsep kesehatan bagi umat Islam. Jadi jangan sampai kita mengabaikan tentang makanan. Kita makan apa yang kita mau. Kita makan keinginan atau sesuai dengan nafsu yang kita mau. Ya. Padahal di situ ada madharatnya. Nanti kita jelaskan sih apa sih yang disebut dengan halal dan ini begitu ya. Jadi ini yang disebut dengan konsep. Ini yang disebut dengan kaidah. Acuan. Kalau acuan bisa kita gunakan hal-hal yang lain begitu. Artinya menarik kesimpulan dari acuan tersebut. Bisa kena kulu washrubu wala tusrifu. Masuk ke dalam ilmu fikih bisa. Bisa masuk ke dalam ilmu muamalah bisa. Kan begitu. Nah, ranah yang saya terangkan di sini adalah dalam hal ilmu kesehatan. Kalaupun yang lainnya silakan tanya kepada para asatid. Ya, para asatid yang mumpuni di bidangnya begitu ya. Begitu juga dengan Nabi. Ya. Nabi pun begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran, mengaplikasikan, mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara mengaplikasikannya. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Aisyah, bagaimana sikap Rasulullah atau akhlak Rasulullah? Maka akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Artinya ketika ada dalam wahyu itu turun, maka Rasul melaksanakannya. Ya, begitu. Rasul tidak pernah berkenyang-kenyang dalam makanan.
tidak berlebih-lebihan dalam makanan. Nah, begitu. Inilah konsep, sekali lagi inilah konsep, ya begitu. Kenapa kita harus mengambil konsep ini? Karena menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya sifatun tibun nabawi, sifat dari tibun nabawi adalah mutayakinun, yakin, ya, qat'iyun, pasti, mutayakinun, qat'iyun, yakin dan pasti, li'annahu, sesungguhnya tibun nabawi ini yasduru min akhbari ilahi, sumbernya dari khabar, dari pengabaran, ya, dari wahyu ilahi, begitu, ya. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Contohnya seperti misalkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan idza waqa'al dzubab, nah, apabila idza waqa'al dzubab, ya, fi inai, kalau misalkan ada lebah atau bukan lebah, lalat yang masuk ke tempat minum, ya, kemudian falyagmishu, nah, celupkan, celupkan. Fa innahu fi ahadin janaihi adza wa ukhra syifa, begitu. Karena salah satu sayap dari lalat itu adalah penyakit dan yang lainnya sebagai obat. Nah, ini kalau bukan qat'iyun dari ilahi, kenapa Rasulullah ngurusin hal demikian yang sepele terlihatnya, begitu. Tapi ternyata ketika diteliti, ya, di zaman modern diteliti oleh ada sebuah jurnal, ya, tahun 2019 dan juga 2014, 2010, yaitu mengatakan bahwasanya memang di dalam lalat itu terdapat bakteri yang namanya E. coli. Dan di yang lainnya ada penawarnya, bakteri Bacillus. Jadi kalau misalkan ditenggelamkan semua, ya, tenggelamkan semua, itu bakteri E. coli itu akan terkalahkan oleh bakteri Bacillus. Masya Allah. Itu namanya qat'iyun, mutayakinun, qat'iyun, begitu. Dari mana Rasul tahu hal tersebut kalau bukan dari ilahi? Saya bilang dari awal, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, begitu, ya. Jadi ini, ya, muqaddimah tentang Tibun Nabawi. Kita mengambil dari sumbernya adalah Al-Quran, kaidahnya adalah Al-Quran. Nanti bagaimana kita preventif, pencegahan, kuratif, pengobatan, dan yang lain sebagainya, begitu, ya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kudu Alami, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, ya, pada muqaddimah tentang kajian tematik Tibun Nabawi ini, bagian pertama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan antum semua. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.